Halo semuanya, selamat datang di channel Akbar Sadikin. Jadi di kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya membuat halaman otomatis dan daftar isi otomatis. Dan kenapa harus halaman otomatis dan daftar isi otomatis? Nah, ini akan kita jelaskan nanti sekalian berjalan tutorialnya ya. Jadi seperti biasanya format penomoran dalam karya ilmiah itu untuk halaman cover, halaman pertama ini biasa tidak menggunakan halaman, dan halaman kata pengantar biasa di makalah langsung kata pengantar, atau skripsi biasanya halaman pengesahan, tapi karena di makalah kita langsung pakai kata pengantar. Dan di sini biasa menggunakan angka Romawi dengan posisi di tengah bawah. Nah, daftar isi dengan posisi tengah bawah. Sedangkan untuk bab 1 sendiri ini penomorannya seperti nomor biasa dengan format penomoran untuk bab 1 tengah bawah dan halaman selanjutnya di pojok kanan atas. Begitu juga dengan bab 2 yang posisinya ada di tengah bawah untuk pertama dan selanjutnya di kanan atas. Nah, bagaimana dengan daftar pustaka? Daftar pustaka juga sama. Ini kita apply dulu. Nah, daftar pustaka juga sama seperti bab yang dimana daftar pustaka juga yang pertamanya di tengah bawah dan selanjutnya di kanan atas jika daftar pustakanya lebih dari 1 lembar. Langsung kita mulai tutorialnya. Yang pertama, membuat halaman otomatis. Nah, untuk membuat halaman otomatis, yang pertama kita buka adalah memisah-misahkan bagian-bagiannya. Seperti ini, lupa. Seperti bagian ini kita bisa klik 2 kali di sini. Ini namanya header ya, namanya header. Dan yang bawah namanya footer, yang biasanya untuk diletakkan halaman. Nah, kita akan bagi bagian ini, kita belah-belah. Contohnya seperti itu ya, kita belah-belah. Caranya seperti apa? Perhatikan dulu, di sini ada header 2 dan cara membaginya itu kita ke pojok sini di ke paling atas kiri kata dan ketik layout, terus breaks dan next page. Nah, kita buka lagi headernya. Nah, kita ada berubah ke bagian kedua atau section 2. Yang ini bagian pertama, ini bagian kedua. Dan terus ke bawah nih akan terus ke bagian 2. Nah, kita akan membagi-baginya setiap bab. Jadi setiap bab itu bakal ada jadi bagian-bagian tersendirinya. Dan untuk nomor halaman sendiri, di sini masih ada tulisan same as previous, di mana penomoran halaman ini masih sama dengan penomoran halaman ini. Kita tidak mau seperti itu karena jika kita memasukkan nomor halaman sini maka covernya juga ikut. Jadi kita harus mematikan ini dengan cara klik link to previous. Nah, yang di bawah juga go to footer, link to previous. Nah, selanjutnya kita langsung ke bagian bab 1 terlebih dahulu. Bagian bab 1 ini kita bagi lagi. Yang tadinya ini masih section 2, ini kan kita ubah menjadi section 3 dengan cara klik di bagian sini, layout, breaks, dan next page. Nah, sudah berubah jadi section 3. Oke. Untuk selanjutnya bagaimana? Kita format penomoran halaman ini tidak sama dengan format penomoran halaman sini, di mana yang ini menggunakan angka Romawi dan yang di sini menggunakan angka biasa. Jadi tetap seperti tadi, matikan link to previous-nya dan go to footer, matikan link to previous. Seperti yang tadi sudah dibilang, bab 1 halamannya itu di tengah bawah, sedangkan untuk halaman selanjutnya itu halamannya di pojok kanan atas. Nah, jadi untuk membuatnya seperti itu, kita harus membuat dulu bagian bab 1 ini menjadi different first page, menjadi bagian pertama. Nah, muncul lagi sampai seterusnya, kita matikan lagi, go to footer, matikan. Nah, selanjutnya kita akan ke bab 3. Di bab 3 nih kita bagi lagi ke section 4, ke layout, breaks, dan next page. Nah, ini ke bagian keempat.
Nah, kali ini same as previous atau link to previous-nya tidak perlu kita matikan karena format penomorannya masih sama seperti di bab 1. Dan di sini different perspective-nya sudah langsung tercentang karena mengikuti bagian bab 1 yang merupakan bagian ketiga atau kertas pertama di bagian ketiga. Kita lanjut lagi ke bab selanjutnya, yaitu bab ke mana dia? Nah nih, bab ketiga. Seperti tadi juga, klik di sini, layout, breaks, next page. Dan udah berubah ke section 5 dan langsung tercentang different perspective dan link to previous-nya tidak perlu kita matikan. Nah, bagaimana dengan daftar pustaka? Sama juga seperti tadi, layout, break, next page. Nah, berubah jadi section 6. Bentar, sebentar, cas dulu. Oke, kita lanjut. Tadi udah kita bagi-bagi bagian udah kita potong-potong bagiannya, yang dimana ini jadi section 1 halaman cover, section 2 kata pengantar sampai ke daftar isi, dan section 3 bab 1, section 4 bab 2, section 5 itu bab 3, dan section 6 daftar pustaka. Sekarang kita ingin memasukkan nomor halamannya. Bagaimana? Kita ke paling atas, yang dimana halaman ini tidak usah, halaman ini di bagian section 2 atau bagian 2. Jadi kita ingin masukkan halamannya, dimana kata pengantar itu adalah angka Romawi dan berada di tengah bawah. Caranya bagaimana? Page number, bottom karena di bawah, dan tengah. Dan ini nomor 1 ya. Nah, ini kenapa ada kertas kosong pula? Hapus dulu. Nah, dan ini masih angka nomor 1 dan kita ingin merubahnya ke angka Romawi. Bagaimana caranya? Page number, format page number, ini udah start at 1 dan kita buat ke ini angka Romawi. Oke. Nah, dia berubah ke angka Romawi. Bagaimana dengan daftar isi? Daftar isi juga sama. Nah, sekarang kita ke penomoran bab 1-nya. Untuk penomoran bab 1 itu kita ingin menggunakan angka biasa. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi, butuh footer, page number, bottom page yang tengah karena untuk bab 1 dari posisinya di tengah, dan nah otomatis dia 1. Nah, apabila nomornya tidak 1 atau bisa di sini 3 atau berapapun itu, caranya itu format page number, nah dimulai dari start at 1 gitu. Kalau kita continue, kita berubah, nah jadi 3 dia karena mengikuti angka sebelumnya. Jadi kita ingin ke start at 1. Oke. Nah, untuk penomoran halaman selanjutnya yang bagian ini kita ingin di pojok kanan atas. Jadi mudah seperti tadi juga, tinggal page number, top page number, dan kanan atas. Dia akan otomatis ngikut. Nah, jika ada halaman kosong seperti ini, hapus saja. Nah, dan untuk halaman bab 2 ini kita ingin seperti yang di bab 1, halaman tengah bawah. Nah, ini secara otomatis akan muncul seperti yang tadi dibilang, tinggal di page number, format page number, and continue. Oke. Dan dia otomatis berubah ke dari 2 ke 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan bab 3 nya di bawah 11. Ini harusnya 11 jadi 1, kita ubah lagi seperti tadi caranya. Page number, format page number, dan continue from previous section. Nah, 11, 12, nah ini kosong, kita hapus saja. Dan yang ini 1 kita ubah lagi ke format page number, continue. Oke, 12. Oke. Nah, jadi itulah bagaimana cara penomorannya.
silakan dicek ulang atau ada sebuah kesalahan. Ini angka 1 Romawi yang kita inginkan kata pengantar. Daftar isi angka 2, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu cara membuat halaman otomatis yang mudah. Oke, tadi kita barusan sudah mempelajari bagaimana cara membuat halaman secara otomatis, dan sekarang ke tahap selanjutnya kita bakal membuat daftar isi otomatis. Di sini kita akan menjelaskan yang tadi ya, pertanyaan kenapa harus berbarengan gitu. Karena di daftar isi ini ada yang namanya halaman. Kan ada biasa daftar isi bab 1 titik halaman 1 gitu. Nah, halaman itu kita ingin menyamakan dengan format halaman yang ada di sini gitu. Jadi bagaimana cara membuat halaman otomatis? Yang pertama, perhatikan di bagian sini ada yang namanya heading 1 dan heading 2, ya kan? Nah, untuk judul-judul besarnya seperti kata pengantar, bab 1, bab 2 itu ada posisi di heading 1. Sedangkan subbab seperti latar belakang ini ada di heading 2. Jadi langsung aja kita buat seperti kata pengantar heading 1. Jangan langsung diklik, klik kanan dulu terus update to heading 1 to match selection. Begitu juga daftar isi, setelah diklik baru bisa, setelah dibuat ada yang klik kanan ini baru kita bisa klik sekali-sekali sini. Nah, bab 1 juga gitu, ini 1. Nah, untuk yang subbabnya kita pakai heading 2 dengan cara yang sama juga tadi ini. Nah, kalau kita langsung klik bakal muncul seperti latar belakangnya berubah formatnya. Jadi kita klik kanan, update to heading 2 match selection. Lah, kok berubah jadi A? Oh, hanya di sini. Hapus dulu nih. Ini kita ubah jadi A. Dah, dia berubah. Terus begitu juga di yang B kita ubah jadi ini. Terus ini ke heading 2. Dan sudah habis ke bab 2 nya kita balik. Ini di heading 1. Untuk bab 2 sendiri, subbabnya ini kita buat formatnya itu sendiri. Gimana caranya? Tadi kan dah heading 2. Ini tetap heading 2 tapi dengan format yang sendiri, dengan style yang sendiri, dengan cara klik ini terus create style, kita buatlah namanya bab 2 modify, terus ini heading 2, ini heading 2, terus ini tebal dan oke. Nah, langsung masuk di sini bab 2. Ini udah bab 2. Lanjut ke sini yang B bab 2, C bab 2. Nah, ini hapus kalau muncul. Dan D bab 2, E bab 2, ini juga 2. Dan sama juga bab 3 seperti itu tadi, yang dimana klik dulu heading 1 dan ininya kita buat style sendiri, klik style, terus ini bab 3 modify, terus ini di heading 2, ini di heading 2 tebalin dan oke. Nah, saran juga di bab 3 Daftar pustaka sendiri ini tetap di heading 1. Nah, setelah selesai kita nge-headingnya lah kita bilang ya, baru kita buat yang namanya daftar isinya. Dengan cara di sini klik yang namanya, dari sini klik yang namanya preference, terus table of contents, dan ini automatic table 1. Nah, muncul dia langsung daftar pustaka yang tadi udah buat nih. Nah, muncul ini, kita hapus saja gitu biar rapi ya, rapi. Nah gitu. Ini bisa ukuran tulisannya bisa diubah-ubah sendiri, bisa
bisa kita ubah ke ini ke 12 misalnya, Times New Roman, kita sesuaiin sendiri Times New Roman. Dan di titiknya juga bisa kita hapus sendiri, atau jika ada bab atau subbab lagi yang bertambah, nanti kita bisa langsung buat seperti tadi. Ini kan udah bab 3, bab 2, heading 1, heading 2. Nanti kita tinggal kalau mau nambah daftar isinya, tinggal klik ini update table. Nah, update. Nah, oke. Jadi seperti itu untuk menambah daftar isi otomatis. Kan halamannya terikut yang di sini dengan halaman yang di sini. Gua satu yang ikut di halaman yang ini. Oke, jadi cukup sekian ya penjelasan dari saya untuk tutorial membuat halaman otomatis sekaligus membuat daftar isi otomatis. Jadi sekian, terima kasih. Jangan lupa di share supaya bermanfaat ilmunya. Bye.